Aduh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah hadir pada malam ini untuk diskusi mengenai materi kita, yaitu pengelolaan manajemen pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di materi kita, yaitu sebelumnya perkenalkan saya Yandi Alwinul Fikran sebagai moderator. Selanjutnya silakan mulai dari Fitri memperkenalkan diri ya. Baik, saya Fitria Kolbina, NIM 19002051. Lanjut, dikembalikan, Mbak. Baik, terima kasih ya. Kepada Aldo. Baik, terima kasih kepada Bang Yandi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Safri Aldo dengan NIM 192091. Kemudian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Aldo. Selanjutnya kepada Kak Jeniar, silakan memperkenalkan dirinya. Kak. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Jeniar Ferrari, NIM 21002114. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Jeniar. Langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, dengan manajemen pendidikan ini kita banyak mengenai dengan konsep dasar, mengenal konsep dasar terlebih dahulu, itu kita dapat melihat banyak permasalahan yang pengelolaan manajemen pendidikan. Maksudnya itu banyak sekali masalah-masalah yang dapat kita lihat, apalagi dalam situasi pandemi saat sekarang ini. Untuk permasalahan pengelolaan dalam hal ini mengambil sebagai oleh sekolah. Ada mungkin dari anggota kelompok ada mengangkut permasalahan yang melihat permasalahan di sekitarnya mengenai kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya. Silakan. Oke, baiklah. Di sini kan kita membahas tentang pengelolaan satuan pendidikan. Nah, jadi di rumusan masalah kita juga ada apa itu pengelolaan satuan pendidikan, terus bagaimana standar pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Mungkin rumusan masalah itu yang nantinya akan kita bahas. Nah, jadi untuk konsep dasar pengelolaan sekolah itu kita mencari tahu bagaimana cara mengelola, mungkin cara kepala sekolah ya, mengatur pendidikan, manajemen pendidikan yang ada di sekolah yang dia pimpin. Seperti itu. Mungkin memang dasar-dasar pengelolaan sekolah itu standar, ada 8 standar kan kalau untuk satuan pendidikan. Itu kan peraturan daerah gitu kan, standar pengelolaan dan pemerintah daerah atau standar pengelolaan pemerintah. Ada aturannya, ada PP-nya pasal 49 pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu sudah dijelaskan. Nah, kita berarti mengacu pada peraturan pemerintah itu dalam kita membahas standar pengelolaan pendidikan, jangan sampai keluar dari konsep itu gitu. Mungkin ada Fitri atau Aldo gitu.
Ya Kak, izin berbicara itu terkait dengan standar pengelolaan pendidikan juga diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar proses pendidikan nasional. Standar-standar tersebut itu berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Nah, berkaitan dengan itu ada standar proses bagi satuan pendidikan, yang mana standar proses tersebut dapat diartikan bentuk atau teknis yang menjadi acuan dari satuan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mencapai standar kompetensi lulusan tersebut. Untuk standar proses tersebut juga ada beberapa komponen nih Kak, yang itu baik itu perencanaan pembelajaran, RPP, terus kegiatan pembelajaran, dan beberapa hal yang menyangkut dengan proses pembelajaran. Mungkin sedikit tambahan pada Aldo. Baik, terima kasih pada Fitria. Selanjutnya saya akan menambahkan tentang yang disampaikan oleh Fitria tadi, itu tentang standar proses. Nah, di sini kan kita membahas tentang berbagai masalah. Jadi, saya akan mengumpulkan beberapa macam masalah yang kita temui, contohnya tadi dalam standar proses, yaitu yang pertama, contohnya banyak, tapi ada beberapa yang bisa kita sebutkan, yaitu yang pertama, guru belum mampu mengembangkan silabus ataupun kurikulum di tingkat MGMP atau di sekolah. Yang kedua itu persentase guru yang mampu mengembangkan RPP ini masih rendah. Selanjutnya, silabus dan RPP ini belum disahkan oleh dinas kabupaten maupun kota yang berada di setiap daerah tersebut. Selanjutnya itu kualitas RPP yang disusun guru, kualitasnya masih belum baik, cenderung mengcopy paste ataupun melihat dari RPP yang sudah ada, sehingga kurangnya kualitas RPP tersebut. Yang kelima yaitu guru belum mampu menginformasikan SK ataupun KD kepada siswa pada awal semester. Yang selanjutnya itu kegiatan remedial teaching dan pengayaan belum berjalan dengan optimal. Yang selanjutnya itu beberapa sekolah jumlah siswa per rombel atau rombongan belajar melebihi 32 siswa. Yang ke-8, beberapa guru belum mampu mengembangkan bahan ajar seperti LHS, seperti bahan ajar untuk belajar siswa di sekolah. Yang ke-8, beberapa guru belum mampu guru masih banyak yang belum paham tentang penguasaan terstruktur dan kegiatan mandiri. Mungkin itu tambahan dari saya tentang berbagai masalah dalam segi standar proses yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Edo. Maaf sebelumnya. Jadi awak membahas mengenai itu sih Kak, permasalahan mengenai RPP yang kita Aldo atau Mbak Kak? Halo Kak. Permasalahan yang akan awak bahas ko Mbak A bentuknya le Kak. Ya, permasalahannya di standar pengelolaan itu kan fungsi-fungsi standar itu kan ada kayak gitu. Jadi itulah nanti yang masuk ke makalah kita kemarin.
kayak apa namanya, fungsi standar pengelolaan. Kan kemarin kan sudah ada kita cari materi itu, dapat kita fungsi standar pengelolaan. Mereka kan standar-standar itu kan mereka punya fungsi masing-masing kayak gitu. Kalau kayak RPP dan lain-lain mungkin di standar belajar mengajar kayak gitu. Itu kita semua itu nanti bahasnya kayak gitu. Kita harus materi yang akan kita bahas ini, materi yang dibebankan sama ibu pada kita ini, yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau satuan pendidikan, sama pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya. Kalau di satuan pendidikan kan kayak Aldo ngomong tadi kan RPP, ya emang RPP itu kan kalau di satu sekolah semua guru, semua pendidik itu wajib punya RPP kayak gitu sebagai acuan gitu kan. Oh jadi gitu Kak, berarti bukan kita ngangkat permasalahan, kita berdiskusi bagaimana cara mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Bukan itu berarti ya Kak? Enggak, kita kalau yang itu, kalau kata Bu Sulastri kemarin kan, kalau yang kita diskusi antar kelompok itu membahas tentang makalah kita, karena kan kita enggak presentasi. Ya kita bahas lah, kayak tadi kata Fitri tadi ada beberapa materi kita ada yang mau ditambah kayak gitu ya Fit ya. Fit baru dapat, boleh Fit kemukakan kayak gitu nah maksud kakak tuh. Kalau misalnya Yandi pun mau nambahin materinya lagi, kita diskusinya diskusi tentang materi kita aja. Oke Kak. Jadi dimulai lagi kayak ada yang menambahkan untuk materi ini gitu Kak. Iya, mungkin materinya kemarin kan kita belum lengkap kayak gitu, kayak Pit bilang lagi apa kira-kira yang Pit baru ketemu lagi itu. Baca mau mulai ya Kak. Belum pernah kayak ikut soalnya lah Kak. Enggak, ini Yandi, kita tuh kayak record yang ini aja dikirim ke ibu tuh ibunya mau gitu. Bukan enggak perlu formal gitu nah. Kira-kira bahasa Bengkulu sama bahasa Padang tuh sama enggak? Agak ada punya kan Kak? apa namanya? Atau Misalnya kalau misalnya pakai bahasa daerah itu kan hampir sama lah ya, bahasa Bengkulu sama bahasa Padang itu kan. Jadi kita bahasnya tuh bahas secara santai. Nah, kita kan bahas tentang standar pengelolaan pendidikan Kak. Misalnya itu nanya gini, kan di proses tuh ada beberapa masalah, mungkin dari kita apa bagusnya solusinya atau gimana pendapatnya gitu Kak, atau harus tentang materi gimana sih Kak? kalau nggak salah kata Bu Sulastri kemarin gitu, kita tentang materi kita. Kalau masalahnya nanti ketika pertemuan sama Ibu. Jadi kan Si Ibu nanya. Oh, ibunya nanti memberikan kayak ibunya kan memberi clue kayak kemarin iya. kan ibunya memberi clue ada masalah ini. Nah, nanti kita pencar-pencar tuh. Tapi kita sebagai apa ya namanya sebagai pemata. Nah, nanti kalau misalnya ada identifikasi masalah yang dikasih sama ibu tuh, nah kita menganalisisnya tuh kita lah yang paling paham cak itu nah maksudnya tuh maksud ibu tuh jadi di Sikoko kita tuh salah apa tuh kita tuh sudah paham nah gitu kita mematangkan materi lah tentang satuan pendidikan nih tentang pengelolaan satuan pendidikan jadi materi itu telah matang lah cuman jangan sampai gosong Baina. Gitulah Paham Kak, paham. Baiklah, mungkin ya, kita lanjutkan dengan penambahan, mungkin ada penambahan materi mengenai
permasalahan dari Fitria tadi, dipersilakan. Izin menambahkan, Bang. Silakan. Sedikit tambahan tentang pengelolaan di satuan pendidikan itu, artinya kan sekolah itu sendiri yang mengatur tentang otonominya, maka ada beberapa yang diatur oleh satuan pendidikan, misalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, itu juga kalender akademik, terus struktur organisasi, pembagian tugas, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, serta biaya operasional satuan pendidikan. Kemudian itu idealnya sekolah itu ada program tingkat mutu dan instrumen pengukuran seperti standar, kegiatan, indikator kerja, baik itu indikator kinerja, baik itu indikator target kinerja pengawas ataupun indikator kinerja sekolah. Mungkin itu, Bang, dikembalikan. Terima kasih Fitria. Mungkin ada tambahan dari Aldo. Silakan Aldo. Mungkin kita lanjut ke kajiannya dulu. Mungkin ada tambahan. Ya, baiklah. Kalau dari segi pembagian lah di standar-standar itu, siapa yang mengelola standar ini, standar pembiayaan, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, itu kan ditunjuk sama sekolah. Tadi yang sempat Fitri sebutkan tadi kayak kalender akademik, memang di sekolah itu memang perlu itu kalender akademik itu sebagai acuan untuk guru, untuk warga sekolah itu berapa kali pertemuan di satu semester kayak gitu. Jadi materi-materi yang disampaikan itu memang benar-benar sesuai dengan silabus dan RPP. RPP juga guru-guru itu membuatnya secara mandiri sesuai dengan tapi walaupun dia membuat secara mandiri, itu membuat RPP itu ada acuannya kan berdasarkan silabus. Nah, mungkin seperti itu. Kalau yang lain rasanya materi yang kita bahas di makalah kita yang kemarin itu sudah cukup lah. Mungkin itu aja, Yandi. Baik, terima kasih atas tambahannya Kak. Mungkin dari Aldo ada, Aldo. Silakan. Belum, Bang. Baiklah, terima kasih Aldo. Mungkin kita cukupkan. Gimana Kak? Apakah masih ada tambahan mengenai materi yang kita bahas? Silakan. Mungkin kalau untuk materi yang kita bahas rasanya sesuai dengan yang di silabus Ibu ya. Mungkin hanya materi yang tadi sudah kita bahas itulah yang kita perlu pahami lebih dalam. Mungkin segitu aja, Yandi. Baik Kak, terima kasih. Baiklah, kita cukupkan diskusi pada hari ini mengenai pengelolaan satuan pendidikan dengan hadirnya atau yang dilakukan pada siang hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya dan menambah ilmu yang lebih luas lagi. Nah, dengan itu saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.